Orang yang pernah deket sama Niki dan berseteru itu kan gak cuma Anda, Ibu Fitri. Sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman, dan gue memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Ada ngelaporin ke Polres. Ngelaporin siapa lu? Ngelaporin siapa? Lu rasa lu diterima nggak laporan lu? Gak ada, saya nggak ada hubungannya sama sekali. Saya nggak pernah bertemu Loli, saya nggak pernah bertemu Fadel, saya tidak pernah berkomunikasi sama Loli ataupun Fadel. Tidak ada kaitannya sama sekali. Di tengah ketegangan yang menggelayuti polemik antara Nikita Mirzani dan putrinya, Loli, muncul kabar mengejutkan dari Yolo Ine, seorang influencer sekaligus sahabat Nikita. Ia dalam pernyataannya yang mengundang perhatian publik, Yolo menyampaikan bahwa ada pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi Loli. Hal ini menambah lapisan baru dalam drama yang telah berlangsung, memicu rasa penasaran dan spekulasi di kalangan penggemar serta masyarakat luas. Salah satu petunjuk yang diungkap oleh Yolo adalah keberadaan sosok misterius yang sering terlihat bersama Loli. Menurut Yolo, sosok ini diduga merupakan sahabat yang pernah dekat dengan Nikita dan kini dianggap sebagai faktor penghalang dalam hubungan ibu dan anak tersebut. Namun dampak dari pernyataan ini tak berhenti sampai di situ. Dalam kesempatan yang sama, Yolo berusaha memberikan klarifikasi mengenai postingannya yang berujung pada hilangnya akun media sosialnya. Dalam vlog yang diunggah oleh Kim Hout, Yolo menceritakan pengalamannya saat dihubungi oleh Fitri Sahulteru yang meminta agar ia menghapus postingan yang mengarah pada sosok yang pernah dekat dengan Nikita. Lantas, benarkah semua ini masih ada hubungannya dengan Jadi setelah gue naik konten yang masalah ada orang ketiga, orang yang pernah dekat sama si Niki ikut nge-brainwash Laura ya. Ini kita sebut namanya Laura ya. Dia tersinggung, dia langsung call Dr. Oki. Nah Dr. Oki langsung bilang ke gue, sayang ada amanah nih. Dia minta take down story kamu. Dia minta kamu jangan bawa-bawa dia. Yang bawa-bawa Kak Fitri Sahulteru juga siapa? Itu story yang mana sih? Yang itu yang barusan gue bilang ada orang ketiga nih yang pernah deket sama Niki. Oh. Ikut nge-brainwash si Laura. Kan saya nggak sebut nama, saya nggak sebut Anda. Kok bisa-bisanya telepon Dr. Oki merasa story saya buat kamu sih? Nggak usah gitu, nyantai aja kalau emang nggak merasa. Gue kan nggak bilang itu story gue tentang dia. Gue nggak bilang loh. Tapi kenapa Kak Fitri Sahulteru sampai telepon ke Dr. Oki? Kan saya bukan nyindir kakak. Ngapain kak? Tenang aja kak, kalau misalnya emang nggak kesebut namanya, aman-aman aja. Oh gitu. Iya, maksud gue kan selama ya dia tidak merasa begitu, kenapa dia harus tersinggung? Kenapa dia harus merasa? Orang yang pernah deket sama Niki dan berseteru itu kan gak cuma Anda, Ibu Fitri. Karena adem-adem aja sama Niki, bukan dia? Makanya kan biasa aja kan, adem-adem aja kan sama Niki kan, kok langsung mengarah ke Dr. Oki suruh minta sampein ke saya, nggak usah kayak gitu, Ibu. Sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman, dan gue memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh. Gue akan memilih orang-orang yang memang membawa gue ke kehidupan yang lebih bagus. Sama Marisha Ica gue juga tidak ada masalah ya. Gue WA-WAan nih, gue kasih lihat sama lu ya. Gue WA-WAan sama dia sangat baik-baik. Gue tidak ada masalah. Jadi walaupun dia ada masalah sama siapa, orang yang bermasalah sama dia tidak pernah ngoyak-ngoyak gue untuk ikut menyerang dia, ngerti nggak lu? Nggak ada, gue baik-baik aja sama Marisha Ica. Emang itu disangkut pautin lagi sama Ica? Iya katanya, jadi netizen pada bilang lu takut ya sama Marisha Ica lu. Emang gak ada masalah tuh, baik-baik aja tuh. Jadi bukan yang karena gue takut atau apa, enggak, emang tidak ada masalah, jangan diada-adain. Baik-baik aja gue. Ngono. Cuma yang saya bingung, Ibu Fitri Sahulteru kenapa sampai hubungin Dr. Oki buat saya take down video. Bener nggak tapi ngubungin? Maksudnya lu taunya dari mana itu? A1 nggak infonya? Lu ngomong sama Yolo Ine. Iya maksudnya emang Lu ngomong sama Yolo Ine ya. Udah tahu Yolo ini kok kontainer.
Lu jangan adu itu sama gue, jangan adu info sama gue. Karena lu pemilik gue ayam kontainer, Semani. gue kontainer. Ting tong, assalamualaikum, dapat mandat dari Kak Fitri beliau. A1? Oh iya, A1. Di tengah kegaduhan yang disebabkan oleh pengakuan Yolo Ine, permasalahan ini semakin meluas dan menyeret nama besar Marisha Icha. Wanita berusia 29 tahun ini akhirnya angkat bicara terkait tuduhan yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik konflik antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya, Loli. Dalam pernyataannya, Marisha menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam situasi rumit ini. Marisha merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Loli maupun Fadel, bahkan tidak pernah ada komunikasi di antara mereka. Kekecewaan Marisha semakin mendalam ketika ia melihat bagaimana banyak warganet menggiring opini negatif terhadap dirinya. Marisha, yang sebelumnya dikenal dekat dengan keluarga besar Fuji, merasa dirugikan oleh situasi ini. Ia mengaku tidak pernah memiliki niat untuk ikut campur dalam urusan orang lain, apalagi sampai berkontribusi pada konflik yang menyakitkan. Dengan berbagai tuduhan dan spekulasi yang beredar, Marisha menunjukkan bukti-bukti bahwa ia tidak terlibat dalam konflik tersebut. Dalam upaya untuk meluruskan segala kesalahpahaman, ia bahkan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum, sebagaimana Marisha Icha sempat mendatangi Polres Jakarta Selatan baru-baru ini. Lantas, benarkah maksud kedatangan Marisha Icha ke Polres kemarin ialah untuk mengusut masalah yang menyeret namanya? Rasman kemarin telepon saya, jadi kan viral nih di TikTok, katanya saya ada kaitannya sama Loli sama Fadel. Demi Allah, saya tidak pernah bertemu dengan Loli, Fadel, hubungan apapun itu saya tidak pernah. Terus saya tidak ada kaitannya sama sekali, katanya saya di belakangnya Loli lah, Fadel lah, saya nggak tahu nih kenapa ini orang semua menggiring-giring kayak seolah-olah nih saya salah gitu. Sedangkan recordnya emang saya pernah berbuat viral apa yang negatif buat negara ini gitu. Jadi kayak kok buruk banget kalian mengimage-kan saya. Kalau dibilang langsung percaya, mana buktinya? Orang bilang begini, ya, lu kan katanya begini, mana buktinya? Orang saya juga bisa bilang, saya juga bisa fitnah semua orang. Bisa kok, tapi kan itu dipertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Tapi kalau misalkan mau bilang A, B, C, D, lu aja, gua aja gak kenal lu. Gitu, tapi kalau misalkan kaitannya yang waktu saya dituduh itu, saya hubungi langsung orangnya dan dia jawab itu bukan buat saya. Ada ngelaporin ke Polres. Ngelaporin siapa lu? Ngelaporin siapa? Lu rasa lu diterima nggak laporan lu? Polemik bermasalah dengan dia itu kan sebenarnya yang membuat netizen aja. Saya juga nggak tahu ya itu tujuannya memang buat saya apa enggak, tapi yang pasti pada saat status itu ada, terus akhirnya Instagram saya rame, orang-orang berkomentar seolah-olah itu saya, dan akhirnya saya konfirmasi, saya WhatsApp sama dia katakan itu bukan untuk saya. Setelah itu kan besokannya saya bilang kalau memang ada masalah sama saya ada di sini, Kenjiro, Aditya Warman, jam sekian, jam 4 sampai jam 8, kalau memang ada masalah sama saya, datang ke sini, saya tunggu, nggak usah pakai story-storyan, datang aja ke sini. Kan nggak ada yang ngomong. Ya karena kan netizen ngomong ke saya seolah-olah itu saya. Instagram saya komentar udah sampai berapa komentar masuk. Menghujat, tidak ada bukti. Netizen juga zaman sekarang nggak ada bukti. Orang-orang ngejelekin saya, kenal juga enggak. Bukti nggak ada, tapi ikut berkomentar seolah-olah iya gitu. Nggak ada, saya nggak ada hubungannya sama sekali. Saya nggak ada hubungannya, orang-orang pada bilang kalau saya ada kaitannya lah. Saya di belakang Loli, Fadel. Saya nggak pernah bertemu Loli, saya nggak pernah bertemu Fadel, saya tidak pernah berkomunikasi sama Loli ataupun Fadel. Saya tidak ada kaitannya sama sekali, karena kemarin seolah-olah saya berseteru sama Niki, akhirnya si Rasman telepon saya nggak tanggapi juga. Dari peliknya masalah yang harus dihadapi oleh Nikita Mirzani terkait laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan, tampak bahwa situasi ini tidak mematahkan semangatnya.
Meskipun berbagai tuduhan dan tekanan terus mengalir, Niki menunjukkan bahwa dirinya tak peduli dengan semua itu. Semua langkah yang diambilnya adalah untuk satu tujuan mulia, yakni melindungi putri tercintanya, Loli, yang menjadi korban di bawah umur dari kekasihnya sendiri, Fadel Bajideh. Sebagai seorang ibu, Niki merasakan perasaan yang sangat mendalam. Ia tahu betul betapa berbahayanya dunia luar bagi putrinya, terutama saat menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangannya, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga keselamatan dan masa depan Loli. Setiap langkah yang diambilnya dalam proses hukum adalah bentuk cinta dan perlindungan yang tiada batas. Dalam setiap pertemuan dengan kuasa hukumnya, Niki menegaskan tekadnya untuk mengungkap kebenaran. Kuasa hukum Niki, Fahmi Bahmid pun menyatakan dengan tegas jika sang klien siap mati-matian demi melindungi anaknya yang sempat terjerumus dalam lingkaran setan. Niki berkomunikasi dengan keluarga besarnya, kakaknya, adiknya, ya. Jadi ini adalah keputusan bersama, walaupun itu anaknya Nikita Mirzani, tapi dia harus menghormati kakaknya, diajak bicara kakaknya, adiknya diajak bicara. Bagaimana ini? Ambil sikap, cari keadilan buat dia. Kita harus turun tangan untuk memberikan perlindungan kepada Laura. Ya untuk ngejaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya, kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu. Jangan yang lain-lain, jangan pikirin yang lain-lain dulu. Nikita itu sangat sayang sama anaknya, tapi jangan dia walaupun kadang Anda melihat di media, tapi kalau Anda lihat terkait dengan anaknya, dia bisa mati-matian untuk membela, memperjuangkan anaknya. Anaknya jangan diganggu. Itu Nikita. Dia bisa marah sedemikian rupa apabila ada yang mengganggu anaknya. Bahkan kejadian anaknya fotonya diedit saja, urusannya sampai di kantor polisi dan orang itu masuk penjara. Ini lebih parah lagi. Jadi waktu itu foto Laura itu diedit sedemikian rupa. Marah Nikita telepon saya membuat laporan. Jadi jangan coba-coba ganggu anaknya. Dia pasti akan marah dan mati-matian membela hak-hak anaknya. Apalagi dalam kasus ini, dia mencarikan keadilan buat anaknya. Dia perlu ada sebuah perlindungan yang diberikan untuk anaknya. Tidak main-main ini. Jadi tidak seperti bahwa dia tidak panjang, dipikirkan secara matang. Dan tidak keputusan sendiri, tapi keputusan dia berkonsultasi juga dengan kakaknya. Dia juga minta pendapat adiknya, pendapat saya, sehingga kita mengambil keputusan harus kita berikan perlindungan terhadap Laura. Karena gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Ya kalau Anda bertanya, itu adalah persoalan yang akan dijawab dengan jawaban yang sama oleh ibu-ibu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana sikap seorang ibu terhadap anaknya, ya itu semua jawabannya pasti sama. Anda nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang jawabannya itu pasti seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Kalau kemarin miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin, tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan. Saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak. Enggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah mengimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Saya penjarakan semuanya. Ya bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya.
terlepas hal itu belum ada pembuktian secara legal, secara hukum, yang mana adanya putusan pengadilan atau mungkin penetapan tersangka dan sebagainya. Terlepas dari itu belum terbukti secara sah, tapi ketika ada dugaan itu, maka sudah menjadi kewajiban seorang ibu untuk memprotek, melakukan perlindungan terhadap anaknya. Jadi bagi gua, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu sudahlah sangat tepat sekali gitu ya. Bahkan kami, saya gitu ya, secara pribadi mendukung proses sampai ke ujung begitu. Kalau memang terbukti si Fadel melakukan apa yang didugakan, isu yang beredar, saya minta itu diproses benar-benar sampai ke pengadilan, sampai benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.